Oke, baik, selamat siang semuanya. Bertemu lagi ya di live update ya untuk review market di sesi 1 pada hari ini tanggal 7 Oktober 2025. Yang mana ini kalau misalnya kita lihat ya, kita langsung aja dari pola pergerakan IHSG akhir-akhir ini emang masih konsisten ya melanjutkan penguatannya, bahkan hingga saat ini masih mencetak level terbaru itu hari ini closing di level 8.182 ya teman-teman. Dan kalau kita flashback gitu ya dari supportnya gitu di awal September sekitar di level 7625, ini kenaikannya udah sekitar 7,7%. Nah sebenarnya yang memengaruhi atau yang mendorong ya dari kenaikan pergerakan indeks ini atau indeks harga saham gabungan ya, atau kita sebut juga IHSG atau composite atau JKSE, itu sama aja ya. Nah ini didorong oleh saham-saham tambang ya, tambang mineral seperti timah, tembaga, emas gitu ya, karena emang dari harga komoditas-komoditas tersebut sedang mengalami kenaikan ya, dipicu sama gangguan pasokan terutama di Indonesia dan melemahnya nilai dolar ya, dolar US ya. Nah, dan isu shutdown pemerintah AS. Nah, makanya ketika ada isu tersebut, itu saham-saham yang komoditas terutama mengalami kenaikan ya, terutama di gold juga itu juga mengalami kenaikan, karena ketika US shutdown itu investor cenderung akan memilih instrumen yang safe haven ya, salah satunya adalah emas. Makanya kalau kita lihat ini dari chart gold ya, ini terus mengalami kenaikan hingga saat ini itu hampir menyentuh level psikologis price-nya 4.000 ya teman-teman. Ini sedikit lagi dan saat ini sedang konsolidasi ya, sepertinya di area 3.900-an. Ini teman-teman kalau misalnya mau masuk ke saham-saham gold, itu saat ini itu bisa buy on weakness ya, karena posisinya itu sedang di area konsolidasi atau terkoreksi ke area supportnya gitu. Nah, selain dari saham-saham tersebut, itu yang memengaruhi dari kenaikan juga ya. Ini di minggu ini terutama itu ada beberapa agenda penting ya teman-teman, terkait arah suku bunga The Fed, kemudian indikator-indikator yang memengaruhi dari keputusan dari The Fed untuk cut atau tahan suku bunga, itu seperti ada data inflasi yang akan rilis di hari ini ya, biasanya itu pada saat dini hari. Kemudian ada risalah The Fed itu nanti pada hari Rabu ya, Rabu nanti. Kemudian ada pidato Jerome Powell juga, ketua The Fed, terkait arah suku bunga. Kemudian ada laporan pekerjaan juga, yang mana ini juga memengaruhi atau menjadi indikator dari arah suku bunga nanti ya gitu, atau di bulan ini. Nah selain dari US, ini ada rilis data penting juga di China ya, itu ada balance of trade. Nanti kita coba cek ya terkait ekspor impornya gitu. Artinya kalau memang ada pertumbuhan, ini juga jadi sentimen positif untuk Indonesia, karena China ini salah satu partner dagang terbesar Indonesia juga ya, bahkan yang terbesar gitu, atau yang US dulu atau China dulu baru US gitu ya, antara dua itu. Makanya pergerakan indeks itu sangat terpengaruhi oleh dua negara ini gitu, China dan US gitu ya teman-teman. Begitupun dengan negara-negara berkembang lainnya yang juga banyak bekerja sama dengan dua negara ini gitu ya, di China dan US. Nah kemudian untuk saham-sahamnya tadi ya, untuk kita coba bahas di saham gold terlebih dahulu, yang mana ini teman-teman kalau misalnya mau masuk gitu ya, bisa mulai antri beli, karena yang posisi sekarang itu sedang sideways ya teman-teman, kita sedang konsolidasi karena kenaikan goldnya, walaupun malam sempat naik 2%, cuman closingnya tidak sampai 2% ya. Makanya hari ini ada sedikit koreksi gitu terkait harga sahamnya gitu. Nah BRMS ini teman-teman bisa mulai cicil beli ya di harga sekarang, atau bisa
tunggu ketika dia menyentuh area 910-nya gitu ya. 910 itu area support di pola konsolidasinya. Ini teman-teman bisa spekulatif di saham BRMS ya. Nah, ini teman-teman bisa antri di sini, kemudian targetnya teman-teman bisa pasang di sebentar. Nah, kalau untuk swing ya, dengan pola yang seperti ini teman-teman bisa berpatok pada kenaikan sebelumnya. Itu kalau kita lihat ya, itu bisa naik sekitar 20%-an gitu dari historical kenaikan sebelumnya. Cuman nanti teman-teman bisa disesuaikan lagi dengan profil resiko gitu ya, dengan profil resiko masing-masing. Bahkan bisa ke 1200 ya, ini kalau lihat dari historikalnya. Tapi kita ambil yang swingnya jangka pendek dulu nih, sekitar di 1100-an untuk BRMS. Nanti teman-teman bisa spekulatif di harga sekarang atau tunggu dia menyentuh level supportnya di 910 ya untuk saham BRMS. Kemudian saham gold yang masih menarik ada PSAB. PSAB di mana hari ini itu mengalami sedikit koreksi ya, karena tadi gagal untuk breakout di area klasiknya itu di level 625-an. Di 625 ini teman-teman kalau misalnya udah ada yang punya saham PSAB bisa pertimbangin untuk exit terlebih dahulu. Karena apa? Karena dia gagal breakout ya dari level klasiknya gitu. Nah, dan PSAB ini salah satu saham emas yang mungkin agak slow respon ya terkait kenaikan harga komoditasnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya bisa trading harian aja, jangan di hold lama-lama ya, karena dia selalu gagal breakout nih di resisten 625 gitu ya teman-teman. Jadi selagi dia masih pergerakannya closingnya masih di bawah 625 hari ini, teman-teman bisa pertimbangin untuk taking profit terlebih dahulu di saham PSAB gitu. Nah, kemudian ada saham Archie juga, yang mana ini secara trennya sangat, kalau jangka panjang ini sangat menarik ya. Ini polanya strong uptrend gitu, dan kenaikannya sudah lumayan tinggi juga gitu. Nah, wajar ya kalau misalnya hari ini ada koreksi. Nah, untuk saham Archie sendiri, ini teman-teman kalau misalnya mau masuk di saham Archie, bisa pantau level EMA 5-nya ya. Ini di sekitar di 1000 ini sebagai psikologis price juga. Jadi kalau misalnya turun ke area 1000, teman-teman bisa spekulatif buy ya. Karena dari pola trennya, kemudian dari komoditasnya, ini masih mendukung kenaikan ya dari si saham Archie ini gitu. Nah, polanya juga sangat menarik, ini konsisten sekali gitu ya uptrendnya, selagi dia masih tidak breakdown ya dari support trend lainnya. Ini teman-teman bisa spekulatif buy di area EMA 5 atau bisa spekulatif buy di area support trend lainnya gitu, itu di level 965-an ya teman-teman gitu untuk saham Archie. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa Antam tidak naik seperti teman-temannya gitu ya. Karena ini teman-teman kalau misalnya mengikuti gitu ya, jadi saham Antam ini ada sedikit kendala atau sedikit sedikit sentimen negatif gitu terkait tambang emasnya gitu yang mengalami musibah ya. Itu tambang emas Antam mengalami musibah longsor ya, yang mana itu menelan korban jiwa dan ada beberapa karyawan yang hilang juga gitu, sehingga ini menghambat produksi dari si Antam. Makanya harga sahamnya ini tidak terlalu mengikuti dari pergerakan harga komoditasnya gitu ya teman-teman. Jadi terjawab ya kenapa Antam tidak naik seperti seperti BRMS, seperti Archie, seperti PSAB gitu. Jadi teman-teman mungkin kalau misalnya mau ke Antam
untuk swing sih jangka panjang. Mungkin nanti ketika tambangnya sudah diperbaiki lagi, udah bisa memproduksi lagi, mungkin Antam bisa lebih sensitif gitu ya terkait pergerakan harga komoditas goldnya gitu. Oke teman-teman, kalau misalnya mau bertanya nanti ramekan saja ya di kolom komentar, nanti coba kita bahas satu-satu gitu. Nah ini kita coba jawab pertanyaan dari coba kita pilih dulu, itu dari Kak HFD Deadbong, itu saham brand. Oke, kita coba bahas saham brand. Nih kalau kita tarik jangka panjang ya teman-teman, untuk saham brand ini saat ini sedang menguji level classic resistance-nya itu di 10575 ya teman-teman. Kalau misalnya nanti dia bisa atau mampu breakout dari level 10.575 ini, next targetnya kemana? Next targetnya bisa ke 12.075 gitu ya teman-teman. Nah, sebenarnya dari brand sendiri ini ada isu terkait MSCI ya, yang mana ini juga masih diramekan gitu di market gitu ya, terkait isu brand yang akan masuk MSCI. Dengan catatan dia harus menyentuh level 10.000 dulu ya, menyentuh level 10.000 untuk memenuhi untuk memenuhi market cap yang disyaratkan gitu untuk masuk ke indeks MSCI. Nah, selain itu ada free float juga yang perlu dipenuhi gitu. Nah, mengapa akhir-akhir ini dari Pak PP, kemudian ada dari holder yang lama gitu ya, itu terus-terusan jualan saham brand. Jadi itu kita lihatnya dari sisi positif sih, karena mereka mau memenuhi free float gitu ya, yang disyaratkan untuk masuk ke indeks MSCI itu untuk si saham brand ini tadi. Itu makanya ketika dari Pak PP atau Pak PP-nya langsung gitu ya jualan, kemudian dari holder yang lainnya juga jualan ya, dari Green Era Energy itu juga lepas saham sekitar 4,1 triliun kemarin juga ya. Ini jadi sentimen positif terkait brand memenuhi dari free float yang disyaratkan untuk masuk dari indeks MSCI tersebut gitu. Makanya ketika pada jualan gitu justru harga sahamnya masih melanjutkan tren kenaikan ya. Ini teman-teman kalau lihat untuk posisi swingnya, ini brand dari dari bulan Juli kemarin ini masih strong uptrend gitu ya. Bahkan sekarang masih berada atau masih menguji di level classic resist di 10.575 gitu. Jadi teman-teman bisa watch di saham brand ini. Kalau untuk posisi saat ini yang belum punya, itu teman-teman bisa buy on breakout dari 10.575 gitu. Karena ketika dia gagal breakout dari level classic resist tersebut, dia potensi turun kembali gitu ya. Turun kembali ke level paling enggak ke area support trendline-nya ini di sekitar 9650. Nanti teman-teman bisa buy on weakness di sana gitu. Jadi karena untuk rebalancing MSCI-nya juga masih lumayan lama ya, nanti di bulan November awal gitu. Jadi ada potensi dia turun dulu ke area support trend line-nya di 9650 atau 955 atau 9500 lah gitu ya teman-teman. Jadi bisa buy on weakness di brand dengan sentimen tersebut ya gitu, dengan potensi masuk ke MSCI gitu. Nah, nanti menjelang MSCI juga teman-teman mulai perhatikan tuh asingnya gitu ya, yang ke brand ini udah mulai masuk atau belum. Jadi indikator kuatnya itu teman-teman bisa pastikan apakah asing mulai mengakumulasi suatu saham atau tidak menjelang MSCI gitu. Jadi kalau misalnya asing udah mulai rutin akumulasi saham tersebut, berarti itu ada indikasi dia akan masuk gitu ya dalam kandidat saham yang masuk dalam indeks MSCI gitu. Nanti akan diumumkan di tanggal 5 November gitu teman-teman. Tapi itu juga nggak jadi patokan yang pakem gitu ya. Ketika asing masuk pasti dia masuk, MSCI itu nggak juga gitu. Jadi itu jadi indikator saja. Nah beberapa indikator lainnya itu terkait pemenuhan free float, pemenuhan market cap yang harus dicapai gitu ya sebelum masuk ke indeks MSCI
gitu. Nah kemudian jadi itu ya untuk saham brand gitu yang udah punya bisa pantau untuk taking profit sebagian gitu ya di 10.575. Nah nanti ketika dia naik ya kita averaging up, tapi ketika dia turun ya kita tinggal averaging down aja gitu di buy on weakness tadi di sekitar di level 9.500-an gitu. Nah kemudian ini ada pertanyaan dari Kak Rally Souvenir, oke, terkait saham Toba. Oke, ini kalau misalnya kita tarik untuk jangka panjangnya ya, ini chart dari tahun 2022, pergerakan dari tahun 2022 sampai dengan saat ini, itu Toba sepertinya ingin kembali ya ke harga 3 tahun lalu gitu di level 1890, melihat dari posisi polanya gitu ya. Ini polanya pola-pola juara ya, kalau kita bilangnya pola naga gitu. Nah ini sangat menarik gitu. Kemarin juga sempat sideways nih teman-teman, yang kemarin masuk di area ini harusnya udah bisa taking profit ya gitu di level saat ini 1470. Tapi kalau misalnya belum, teman-teman bisa swing dengan target kenaikan selanjutnya itu di psikologis price sekitar di 1.500 sampai dengan 1.600 ya untuk saham Toba gitu di sini. Itu untuk range kenaikannya sekitar sekitar 8%-an lagi ya dari level harga sekarang. Jadi teman-teman yang mau masuk gitu ya ke saham Toba, ini jangan lama-lama karena dia kenaikannya udah dari 2 hari sebelumnya ini udah sangat signifikan dan udah hampir memenuhi dari target kenaikan historical sebelumnya gitu. Jadi teman-teman yang mau masuk Toba bisa scalping dulu. Tapi kalau misalnya mau nunggu dia untuk posisi sideways gitu ya kayak yang ini, sebentar saya tandain dulu. Nah posisi konsolidasinya ini teman-teman bisa mulai akumulasi ketika dia membentuk pola sideways lagi kayak gini ya gitu. Tapi kalau posisi sekarang ini teman-teman masih trading jangka pendek dulu sih di Toba gitu ya. Nah untuk yang punya bisa TP atau bisa tunggu dulu di 1.600, ini masih ada potensi sih gitu, atau disesuaikan lagi dengan profil resiko atau strategi masing-masing gitu di saham Toba ini gitu. Kalau untuk jangka panjang sih dia masih ada potensi ke 1890 ya, selagi dia tidak patah dari pola dari tren bullishnya gitu. Ini masih potensi ke 1890 ya untuk saham Toba gitu. Itu tadi insight-nya ya untuk Kak Rally Souvenir, semoga membantu. Kemudian CDIA nih yang beberapa juga ini ya, yang beberapa juga sedang ramai gitu di pasar gitu. Salah satu saham yang sedang ramai saat ini ya gitu, dimana saham CDIA juga ada kaitan terkait sentimen masuk ke MSCI, cuman mungkin nggak tahun ini ya teman-teman, di tahun 2026 nanti. Tapi selain itu ada beberapa sentimen positif lainnya ya di saham ini, itu terkait akuisisi yang perusahaan kapal ya, CDIA gitu. Sama sebenarnya yang isu terkait akuisisi Exxon Mobil itu kabar-kabar burungnya sih beneran, cuman emang belum dipublish gitu ya teman-teman, meskipun kemarin sempat dibantah. Jadi ya kita tunggu aja ya kabar baiknya terkait akuisisi Exxon Mobil. Jadi ini sih kalau untuk saham CDIA targetnya kemana, ini udah breakout ya dari level classic resist 2100-nya. Ini next targetnya potensinya ke psikologis price aja. Kalau udah kayak gini udah nggak ada target dari classic resist, kita pakai yang psikologis price. Bisa ke 2000, yang terdekat 2300, lalu bisa ke potensinya ke 2500 gitu ya. Jadi kalau misalnya udah menyentuh ke level 2500, teman-teman bisa pertimbangin untuk TP dulu ya, karena ini juga polanya nge-swing dia.
Oke. Ini dari level saat ini ya, closing di 2270 itu masih ada reward atau kenaikan, potensi range kenaikannya itu di sekitar 9,3%-an untuk saham CDIA gitu. Ini CDIA lagi diterpa sentimen positif ya gitu, makanya dari harga sahamnya juga mengalami kenaikan yang hari ini cukup signifikan ya, 2 hari terakhir gitu, di kemarin dan hari ini gitu. Jadi teman-teman yang udah punya ini masih bisa di hold sih sampai ke 2.300, nanti bisa pertimbangin untuk taking profit, atau bisa hold sampai ke 2.500 ya, selagi dia belum ada tanda-tanda atau candle konfirmasi pembalikan ya gitu teman-teman, untuk di saham CDIA. Nah kemudian tadi ada pertanyaan saham CBDK ya, anaknya PANI. Nah sebenarnya CBDK sepertinya ini juga kena sentimen ya, terkait kemarin yang sempat naik tinggi itu terkait dari PPN yang diperpanjang hingga tahun 2026 gitu. Nah ini juga jangka waktu perpanjangnya ini udah mulai konsisten lah gitu di 2026. Biasanya kan pemerintah perpanjangnya itu dalam waktu singkat gitu, misalnya per 3 bulan ke depan, atau per satu semesteran ya gitu. Nah sedangkan yang kebijakan kali ini langsung 1 tahun, sehingga ini memberikan kepastian terhadap konsumen gitu, untuk untuk bunga yang akan dia yang akan didiskonkan oleh pemerintah itu tadi gitu. Jadi lebih mendorong gitu ya kenaikan konsumsi dari segi properti ini. Makanya dari beberapa saham properti itu merespon positif ya, salah satunya PANI juga, CBDK juga, dan beberapa yang lainnya juga merespon positif. Nah selain itu, ini PANI mau ada RUPSLB ya gitu. Jadi ini juga mempengaruhi dari pergerakan saham PANI dan CBDK, karena CBDK itu anak usahanya gitu ya, anak usaha langsung dari si PANI gitu teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya mau masuk ke saham CBDK bisa spekulatif dengan spekulatif di hold sampai dengan RUPSLB-nya PANI ya gitu. Semoga ada gebrakan-gebrakan baru gitu ya terkait perusahaan gitu, sehingga bisa mendorong kenaikan harga saham. Nah ini sih kalau saat ini polanya masih cenderung sideways, konsolidasi ya gitu. Targetnya kemana? Ini kita bisa pakai target psikologisnya di sekitar level 69-an ya, atau bisa pakai ini classic resist di 6975, atau bisa pakai psikologis price di 7000 gitu. Ini cuma beda 1 tick doang, jadi teman-teman bisa pertimbangin ya gitu. Baiknya sih masuk di area supportnya di 6350-an. Cuman kalau dia nggak mampu ke situ, teman-teman bisa spekulatif aja di harga saat ini ya, di area support MA5-nya nih untuk saham CBDK gitu. Untuk ada masuk gitu, yang udah punya di level harga di level harga konsolidasi ini bisa di hold dulu ya, atau wait and see dulu, di hold sampai dengan menjelang RUPSLB si PANI-nya gitu. Gitu sih untuk saham CBDK ya. Untuk siapa tadi nih yang bertanya? KW4N_22. Nah ini ada pertanyaan juga dari Kak Novita Haryani terkait level harga ARA dari CDIA hari ini. Nah itu ada di 2.500 ya, ada di level psikologis price-nya juga. Ada potensi sih untuk arah hari ini, dimana itu kita lihat untuk newsnya juga ada banyak sekali gitu ya untuk saham CDIA ini, sehingga ada kemungkinan gitu untuk dia mencapai rekor ARA-nya gitu di hari ini. Cuman ya balik lagi kita lihat ya untuk
pola transaksi gitu di sesi 2 nanti seperti apa gitu. Kalau misalnya masih frekuensinya masih tinggi, jadi kalau frekuensinya masih tinggi itu nanti juga bisa jadi acuan ya, apakah si CDIA ini bisa capai ke level ARA atau tidak gitu. Oke, itu sih untuk pembahasan saham yang sedang ini ya, yang sedang ramai gitu di sesi 1 tadi gitu. Teman-teman bisa jadi ini ya, bisa jadi patokan juga untuk trading di sesi 2. Ini CDIA juga sedang diturunin gitu ya ke level berapa ini? Ke level 2270 gitu. 2270 dari yang sebelumnya itu untuk level tertingginya di 2370 ya teman-teman. Jadi masih ada range dari level harga sekarang ke 2370 ini lumayan ya, sekitar di 5%-an gitu. Atau kalau misalnya nanti dia bisa arah juga masih range-nya masih lumayan sekali. Kalau teman-teman mau spekulatif di CDIA di sesi 2 juga masih oke. Kemudian ada beberapa saham juga yang baru ditarik seperti MBMA. Ini juga masih menarik ya, saham MBMA ini tadi sempat ditarik ke atas MA5-nya juga ya, di atas area MA5 ini juga posisinya masih konsolidasi. Jadi saya sangat tertarik gitu dengan saham-saham yang polanya konsolidasi dan dia trennya masih bullish ya. Kalau seperti itu sentimen untuk dia lanjutkan penguatannya masih oke sih, selagi dia tidak breakdown ya dari level support klasiknya gitu di saham ini, di MBMA terutama. Ini polanya menarik sekali gitu. Kalau teman-teman mau masuk untuk scalping sesi 2 juga masih oke. Targetnya kemana? Targetnya bisa ke harga tertinggi hari ini atau ke 700 ya untuk saham MBMA. Kemudian yang saat ini masih konsolidasi dan masih menarik juga ya polanya, ini ada saham MTEK ya teman-teman. Nah, ini sangat menarik ya untuk saham MTEK. Dia ke area support MA5-nya, kemudian sebenarnya sentimennya masih ada ya. Kemarin yang dibantah itu terkait tanggal IPO Superbank, tapi bukan dibatalkan untuk IPO-nya gitu ya. Jadi emang masih ada sentimen terkait IPO anak usaha. Jadi ketika dia konsolidasi seperti ini, menurut saya ini jadi momentum pembelian ya bagi yang belum punya gitu. Jadi bisa spekulatif buy di level harga sekarang di 1.500 sampai 1.505 atau 1.510 juga masih oke. Sampai 1.600 juga masih oke sih ini level pembeliannya gitu ya. Karena targetnya ketika nanti Superbanknya emang udah ada kepastian ya atau tanggal pasti untuk IPO, ini bisa naik lagi ya gitu. Paling enggak dia sama dengan historical kenaikan sebelumnya itu sekitar 38%-an. Kalau kita targetkan untuk yang posisi sekarang itu bisa ke level 2000-an ya teman-teman gitu. Jadi bisa spekulatif buy ya gitu di level harga sekarang, dan targetnya ini kalau 2000 ketinggian teman-teman bisa sesuaikan lagi dengan profil resiko masing-masing gitu. Itu sih untuk saham-saham yang menarik ya, menarik dipantau di sesi 2 gitu. Oke, sekian untuk live di istirahat ya setelah sesi 1, dan teman-teman juga semoga ada gambaran ya terkait saham-saham yang kita bahas hari ini untuk trading di sesi 2. Dan teman-teman yang belum join ke grup kita ya Warkop Saham, teman-teman bisa klik link yang ada di bio, itu masuknya gratis ya, tidak dipungut biaya apapun. Nanti di grup itu juga bakal diupdate banyak sekali update terkait berita, kemudian saham, kemudian info-info terkini lah gitu ya di pasar gitu. Jadi teman-teman bisa banyak mendapatkan insight gitu di situ gitu. Jadi yang belum join silahkan klik link di bio tadi. Oke, thank you untuk teman-teman Warkop Saham yang udah join dan ikut meramaikan kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Selamat siang semuanya, selamat istirahat.